Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ah bil ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tentang kitab Jurumiyah. Dan ini adalah pembahasan pertama dalam kitab Jurumiyah. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita sama-sama meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik buat kita, buat kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pengarang atau penulis kitab Jurumiyah, yaitu Syekh Muhammad bin Daud As-Sanhaji, atau ada yang membacanya Asin Haji, yang kemudian digelari dengan Ibnu Jurum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya kira sudah cukup dan sudah paham semua tentang bagaimana cara menerjemahkan dengan menggunakan huruf pegon. Selanjutnya saya berharap bahwa meskipun kita sekarang ngaji secara online, tetapi mudah-mudahan semuanya pegang kitab dan punya kitab Matan Jurumiyah. Yang belum punya silahkan beli. Harganya sangat murah sekali, di bawah Rp10.000, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Kemudian jangan lupa juga membeli pulpennya. Kalau dulu kita menggunakan pulpen totol, tapi sekarang kita menggunakan pulpen hitek ini. Ujungnya juga kecil dan sangat mudah untuk mencoret atau menerjemahkan kitab. Penting kita punya kitabnya, karena ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita memahami sesuatu, tetapi bahwa kitab itu juga akan menjadi saksi bagi kita bahwa kita pernah belajar. Insya Allah termasuk saksi nanti kita di yaumil qiyamah. Kita langsung saja, kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Karena ini penerjemahannya menggunakan huruf pegon, jadi tolong jangan lupa untuk meletakkan di mana mim, di mana kha, di mana fa, di mana mubtada, di mana khabar, di mana fa'il, maf'ul dan sebagainya. Dan inilah termasuk keunikan penerjemahan tradisional. Meskipun kita belum paham apa itu khabar, apa itu fa'il, apa itu maf'ul, tetapi sejak awal kita sudah dibiasakan untuk memasukkan hal-hal tersebut dalam penerjemahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa amadana bi asrarihim wa adana min barakatihim, amin. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Al-kalamu bermula kalam. Huwa itu bermula kalam. Al-lafzu itu lafaz. Al-murakkabu yang disusun. Al-mufidu yang memberikan faedah. Bil wad'i dengan bahasa Arab, atau bil wad'i dengan cara disengaja. Sekali lagi, al-kalamu bermula kalam. Artinya kalam ini menjadi mubtada kedudukannya. Huwa itu bermula kalam. Artinya huwa ini kedudukannya sebagai khabar dari al-kalamu, tetapi sekaligus juga sebagai mubtada. Dari mana? Mubtada dari al-lafzu itu lafaz. Jadi lafaz ini sebagai khabar dari huwa. Kemudian al-murakkabu yang disusun, berarti murakkab ini menjadi sifat dari lafaz. Lafaznya yang disusun. Al-mufidu yang memberikan faidah. Nah, mufid ini menjadi sifat tsani dari lafaz. Bil wad'i dengan bahasa Arab atau dengan cara disengaja. Nah, itu penerjemahan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita langsung ke penerjemahan menggunakan bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu ari ngaran kalam. Wa eta ari kalam.
al-lafzu eta lafaz al-murakkabu anu disusun al-mufidu anu masihan faidah bil wad'i kalawan bahasa Arab atau bil wad'i kalayan dihaja. Kita menggunakan penerjemahan bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi kalam, huwa iku utawi kalam, al-lafzu iku lafaz, al-murakkabu kang den susun, al-mufidu kang aweh faidah, bil wad'i kalawan bahasa Arab atau bil wad'i kalawan den sejak. Muslim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama kali dibicarakan di dalam jurumiyah adalah tentang kalam. Kalam menurut siapa? Karena ketika kita membicarakan tentang kalam, bisa saja misalkan kalam itu adalah hal yang membatalkan sholat dalam fikih, diantaranya adalah kalam. Atau bisa jadi misalnya yang dimaksud dengan kalam adalah menurut ahli teologi, kita kenal dengan istilah ilmu kalam. Maka harus dipertegas kalam menurut siapa. Kalam dalam konteks jurumiyah tentu saja kalam eng dan noha. Kalam menurut ahli nahu. Karena sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa hari ini kita akan berbicara tentang ilmu nahu. Maka alif lam pada kalimat al-kalamu itu disebut dengan alif lam li ahdil dhihni. Banyak alif lam dalam konteks nahu. Ada alif lam li ahdil dhikri, ada alif lam li ahdil dhihni, ada alif lam lil hudur, ada alif lam lil sigraq, ada alif lam li ziyadah. Banyak. Nanti akan kita bahas pada masanya nanti. Nah, jadi yang dibahas di dalam jurumiyah adalah kalam ing dan nuhat menurut ahli nahwu. Bagaimana kalam menurut ahli nahwu? Al-kalamu kalam ing dan nuhat menurut ilmu nahwu huwa adalah al-lafzu lafaz. Jadi kalam menurut ahli nahwu harus berupa lafaz. Lafaz yang bagaimana? Al-murakkabu, lafaz yang tersusun, al-mufidu, dan memberikan faidah, bil wad'i, bahasa Arab, dan disengaja pula. Untuk lebih detailnya tentang lafaz, murakkab, mufid, dan wadh', mari kita perhatikan penjelasan berikut. Mustami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hari ini kita akan membahas tentang kalam ing dan nuhat part 1. Bahwa al-kalamu kalam ing dan nuhat huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dia harus berupa lafaz, lafaz yang murakkab, mufid, dan wadh'. Lalu apa yang dimaksud dengan lafaz? Lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, yaitu suara yang mencakup sebagian dari huruf hijaiyah. Contohnya Allah, Jibril, Muhammad, Al-Quran, Zaidun. Adakah suara yang tidak mencakup huruf hijaiyah? Anda pernah mendengar suara mobil? Jika 3 orang diminta untuk menuliskan suara mobil, mungkin akan berbeda satu dengan yang lain. Karena memang suara mobil tidak mencakup sebagian huruf hijaiyah dan tidak bisa dikategorikan ke dalam lafaz. Mustami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah al-murakkabu, yaitu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara, sesuatu yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Karena sesuatu yang tersusun minimal terdiri dari 2 hal. Jika hanya 1 hal, tidak mesti disusun. Contoh murakkab adalah
ja'a Muhammadun tersusun dari kata ja'a dan kata Muhammadun. Adakah murokab yang bukan lafaz? Jelas ada. Jika 3 orang di antara kita diminta untuk menuliskan suara dari rangkaian alat musik pada sebuah lagu, pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena hal tersebut adalah murokab yang bukan lafaz. Mustami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafaz yang menjadi kalam, selain dia murakkab, dia juga harus mufid. Apa itu mufid? Mufid adalah ma'afada faidatan, sesuatu yang memberikan faidah. Yahsunus sukutu minal mutakallimi wasami alaiha, sehingga menjadikan orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan pembicaraan atau sami, kedua-duanya terdiam. Apa yang dimaksud dengan terdiamnya mutakalim? Mutakalim terdiam karena dia tidak perlu menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh sami yang mendengar perkataan. Sementara yang dimaksud dengan terdiamnya sami karena dia tidak perlu menanyakan apa-apa lagi karena paham dengan perkataan mutakalim. Di antara contoh mufid adalah qama Zaidun. Qama telah berdiri, Zaidun Zaid. Qama Zaidun merupakan kalimat yang sempurna sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dari orang yang mendengar atau disebut dengan sami. Bahkan qama Zaidun selain mufid, dia juga termasuk ke dalam kategori murakkab karena tersusun dari qama dan Zaidun. Qama Zaidun juga termasuk dalam kategori lafaz karena kata qama terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, yaitu qaf, alif, dan mim. Begitu pula kata Zaidun, zai, ya, dan dal. Mustami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sesuatu yang mufid, tetapi dia bukan lafaz dan juga bukan murakkab. Contohnya, ketika seseorang membenarkan sesuatu atau mengiyakan sesuatu dengan anggukan kepalanya, maka itu mufid yang bukan murakkab dan bukan lafaz. Terdapat juga sesuatu yang termasuk lafaz, termasuk murakkab, tetapi tidak mufid. Contohnya, ketika seseorang berkata kepada orang lain dengan perkataan in taqra, jika kamu membaca. Perkataan tadi tidak termasuk ke dalam kategori mufid karena akan menimbulkan pertanyaan dari orang yang diajak bicara atau orang yang mendengar pembicaraan tersebut. Mereka akan bertanya, memangnya kalau aku membaca atau kalau dia membaca, kenapa? Hal ini disebabkan karena rangkaian kalimat tadi masih membutuhkan penyempurnaan. Jika sudah disempurnakan, barulah bisa dikatakan sebagai mufid, yaitu in taqra tafham, jika kamu membaca maka kamu faham. Mustami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada satu hal lagi yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan sebagai kalam eng dan nuhat, yaitu wadho. Apa itu wadho? Fasarahu ba'duhum bil qasdi. Sebagian ulama nahwu menafsirkannya dengan qasd, sesuatu yang disengaja. Wa ba'duhum fasarahu bil wad'il arabi, dan sebagian lagi menafsirkannya dengan bahasa Arab. Karena memang objek kajian ilmu nahwu
adalah bahasa Arab. Adakah sesuatu yang sudah termasuk ke dalam kategori lafaz, murakkab, dan mufid tetapi belum termasuk ke dalam kategori wadho atau al-wadho? Ada. Jika rangkaian kata yang memberikan faedah tetapi keluar dari mulut orang yang sedang tertidur pulas, maka rangkaian kata tersebut tidak bisa dikategorikan ke dalam al-wadho. Oleh sebab itu, rangkaian kata tersebut juga tidak sah menjadi kalam inda nuhat, karena kalam dalam ilmu nahwu harus terkumpul lafaz, murakkab, mufid, dan wadho. Mustami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal penting, hikmah yang bisa kita ambil dari pembahasan tentang kalam inda nuhat ini. Kalam menurut ulama nahwu, apa itu? Yang pertama, sebagai mutakalim, dalam keseharian kita hendaknya kita berbicara yang murakkab, tersusun rapi pembicaraannya, mufid, memberikan faedah, memberikan manfaat dalam ucapannya, dan wadho, kita sadar mengucapkannya. Begitupun dengan as-sami, orang yang mendengar pembicaraan. Jika suatu ketika mendengar rangkaian kata atau kalimat yang tidak pantas untuk didengar, maka berhusnudzonlah, barangkali apa yang keluar dari mulut mutakalim merupakan sesuatu yang tidak wadho, tidak sengaja diucapkan, sehingga kehusnudzonan ini akan membangun komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fana bima anamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana, wa qarabatilana fidina, tawasalna bita'alumin, tawasalna bita'limin, angtar zuqanal wasi'a, wa angtar zuqanal amana. Kami tawasul dengan pembelajaran, kami tawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan kenyamanan dan keamanan